Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Selamat datang di YouTube channel Zezignesia Education. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kuliah dasar-dasar komputer, yaitu tutorial penggunaan heading dan daftar isi. Untuk mata kuliah dasar-dasar komputer ini kita akan menggunakan tutorial gitu. Jadi karena sifatnya memang tutorial, jadi menurut saya lebih nyaman saya menjelaskan menggunakan membuat video tutorial ini gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mengulang kembali apa yang saya sampaikan dalam konsep ini. Nah, di pertemuan kedua kali ini adalah bagian yang paling mendasar tentang perkuliahan komputer, yaitu kita akan menggunakan Microsoft Word ya, dan kita akan menggunakan konsep heading. Nah, heading dan juga daftar isi. Nah, ini merupakan salah satu subbab yang menurut saya paling penting ya dalam hal penggunaan Microsoft Word. Jadi meskipun teman-teman di sini saya sangat yakin bahwa sebagian sudah ada yang menggunakan heading ini dan juga daftar isi secara otomatis, tapi mungkin ada juga sebagian yang belum sama sekali menggunakan gitu. Nah, mari kita sama-sama buat mempelajari tentang bagaimana sih penggunaan heading dan apa sih fungsinya dalam penulisan artikel, makalah atau penulisan skripsi gitu. Nah, ini dia yang pertama kita akan menggunakan heading pada setiap bab gitu ya. Yang kedua kita akan mempelajari tentang page break. Sebetulnya apa sih page break itu dalam Microsoft Word? Lalu yang berikutnya adalah mengatur spasi pada setiap paragraf. Nah, ini juga bagian yang sangat penting. Lalu mengatur indent. Nah, indent itu yang kalimat pertama di setiap paragraf yang agak menjorok ke dalam. Nah, itu namanya indent. Dan yang terakhir adalah membuat daftar isi otomatis. Nah, ini yang akan menjadi topik kajian kita yang kedua di pertemuan mata kuliah dasar-dasar komputer ini. Oke, kita akan mulai. Baik, yang pertama saya akan share tentang software Microsoft yang saya gunakan. Tapi ini bukan berarti saya meminta teman-teman untuk mendownload, tetapi kalau seandainya memang mau mendownload, kita bisa menggunakan fasilitas kampus gitu ya, yang gratis gitu kan. Nah, saya menggunakan Microsoft Office 365 ini. Yang disediakan oleh UNJ ya. Kebetulan kan UNJ memiliki kerjasama dengan Microsoft, jadi teman-teman tidak perlu membeli atau tidak perlu membayarnya gitu. Nah, caranya adalah kita harus login dulu ke email UNJ-nya, masuk ke web namanya mail.unj.ac.id ya, ac.id. Nah, ini kita akan masuk ke mail.unj.ac.id. Ini supaya kita bisa login ke Microsoft. Nanti setelah login ini teman-teman akan masuk ke laman otomatis di Microsoft. Nah, nanti kita akan masuk ke akun ini ya. Nanti teman-teman akan diminta ke akun. Nah, kita login. Nah, pada saat masukin email itu teman-teman tinggal dimasukkan email UNJ-nya. Biasanya kan kalau mahasiswa ada email khusus yang @unj.ac.id gitu kan. Nah, ini saya sudah login, masuk ke email saya karena saya sudah masukkan password. Jadi saya tinggal login saja. Nah, di halaman login ini teman-teman nanti ada menu pojok sebelah kiri atas ya, ini Office 365. Ini udah ada logo UNJ-nya, artinya sudah bekerja sama dengan UNJ. Nah, di pojok sebelah kiri atas, nah, App Launcher. Nah, tinggal diklik saja. Nanti di sini teman-teman klik Office 365. Nah, di sini ya, Office 365. Gitu. Nah, ini dia. Install Office 365. Nah, install Office 365 termasuk Outlook, OneDrive for Business, Word, Excel, PowerPoint dan lain-lain. Nah, nanti tinggal di sini. Nah, teman-teman nanti download, ini udah otomatis allow.
Nah, setelah download, install, lalu sign in lagi. Nah, ini teman-teman sudah istilahnya sudah menggunakan Office 365 yang mana ini merupakan produk Microsoft. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu tentang cara mendownload Office 365 yang versi UNC gitu. Nah, kebetulan saya menggunakan versi tersebut. Silahkan teman-teman kalau seandainya mau menggunakan versi tersebut silahkan, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Baik. Oke, kita akan mulai untuk tutorial di pertemuan yang kedua ini tentang penggunaan heading, page break sama daftar isi. Nah, ini merupakan materi yang paling dasar buat teman-teman ketika membuat tentang Microsoft Word seperti itu. Nah, ini hal yang paling penting ya ketika menulis skripsi seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari nah ini yang saya memberikan contoh yang berantakan ya. Bisa dilihat teman-teman di sini. Nah, mungkin biasanya teman-teman ketika mau mencari bab 1, bab 2, kemudian bab 3 itu tinggal scroll ke bawah gitu kan. Scroll ke bawah. Nah, sekarang dengan menggunakan menu heading ini kita akan merapihkan ya. Kita akan merapihkan kembali bagaimana tampilan dari Microsoft Word tersebut dengan menggunakan menu heading. Nah, heading ini teman-teman, nah di sini kalau di saya ada muncul sebelah atas di home ya, di home, kemudian di sebelah kiri. Mungkin teman-teman bagi yang menggunakan Office 2010 atau 2007 itu agak berbeda, tetapi cirinya adalah seperti ini, ada normal, ada no spacing, ada heading 1, ada heading 2, seperti itu. Nah, kita akan full menggunakan menu ini dalam menggunakan heading gitu. Nah, supaya lebih mudah, mari kita tampilkan headingnya di sebelah kanan. Nah, di sini ada style pane. Nah, teman-teman silahkan cari menu style pane. Nah, silahkan style pane ini fungsinya adalah untuk meng-guide kita ketika membuat suatu heading. Nah, coba kita klik style pane. Nah, nanti akan muncul seperti ini, styles gitu kan. Kita akan muncul styles. Nah, di sini ada normal, heading 1, heading 2, title, kemudian dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah style. Nah, untuk mempermudah kita juga mari kita tampilkan navigasi sebelah kiri. Nah, sebagai ciri apakah itu sudah di heading atau belum. Nah, untuk navigasi ini teman-teman masih masuk ke menu view. Nah, di sini ada home, insert, draw, design, layout, references, mailing, review, dan view. Nah, kita masuk ke menu view. Nah, sudah ya. Nah, di menu view ini ya teman-teman, di sebelah sini ada regular, grid line, sama ada navigation pane. Nah, bagi yang menggunakan Microsoft 2010 ke atas itu namanya navigation pane. Kalau teman-teman masih menggunakan Microsoft di bawah 2010, misalnya 2007, itu namanya document map ya. Sekali lagi namanya document map, tapi itu fungsinya sama saja, cuman ganti nama saja. Nah, ini dia navigation pane. Nah, di sini akan muncul kalau di sini per lembar ya. Ini ada 3, 1, 2, 3, 4 untuk pencarian dokumen. Coba kita pindahkan di sebelah kanan. Nah, ini ya dokumen mapnya. Kita pindahkan di sini ada thumbnail pane. Kemudian di sini ada document map. Nah, kita coba klik document mapnya. Nah, ini kita masih kosong karena belum ada headingnya ya. Mari kita agak perkecil dulu. Nah, oke ya, sudah paham ya. Nah, nanti teman-teman akan paham bagaimana penggunaan menu heading tersebut. Nah, ini yang pertama kita akan menggunakan menu yang pertama supaya kita rapih ya. Kita akan menggunakan menu heading. Nah, coba kita rapihkan ke atas. Nah, Nah, pendahuluannya itu kita buatkan satu baris. Nah, ini jadi bab 1 pendahuluan kita ke ataskan. Nah, jadi posisinya seperti ini. Bab 1 pendahuluan.
Nah, mari kita gunakan heading 1. Nah, di sini ada heading 1, heading 2, ada title. Nah, kita akan bermain di heading 1, heading 2, dan normal ya untuk pertemuan kedua ini. Pertama kita lihat heading 1. Klik. Nah, ketika kita ngeklik heading 1, di sebelah kiri di navigation pane-nya itu sudah muncul. Nah, heading 1, bab 1 pendahuluan. Gitu, ya. Nah, namun kan di sini bab 1 kan tulisannya warnanya biru. Kemudian dia juga bukan Time New Roman gitu kan. Mari kita rubah. Nah, kita masuk ke heading 1. Nah, coba perhatikan di pojok sebelah kanan tuh ada segitiga kecil, segitiga kebalik ke bawah. Nah, ini ya ada segitiga terbalik ke bawah. Mari kita lihat. Kita klik segitiga kebaliknya. Lalu ada modify style. Nah, sekali lagi ya supaya nggak lupa. Jadi untuk menyesuaikannya itu kita jangan menggunakan yang ada di home, tetapi yang ada di sini. Kita klik segitiga kecil, atau kalau nggak segitiga kecil, teman-teman kalau menggunakan mouse klik kanan. Klik kanan itu sama saja ya. Klik kanan sama saja gitu kan. Nah, jadi segitiga kecilnya, lalu ada modify style. Nah, kita akan menggunakan menu modify style. Klik. Nah, akan muncul menu seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita rapikan di menu formatting. Kita akan bermain di menu formatting saja, ya. Pertama di menu formatting. Nah, di menu formatting ini yang pertama adalah Time New Roman. Kita buat Time New Roman seperti itu. Kita samakan, lalu fontnya, jumlah fontnya berapa? Kalau misalnya di ini kita buat 12, kita samakan ya, 12. Karena ini adalah judul bab gitu kan, maka kita boldkan. Nah, kita tebalkan. Nah, ini di tampilan sebawah ini ada tampilannya ya. Dan juga kita ketengahkan. Nah, tuh kita ke tengah. Dan warnanya kita rubah menjadi warna hitam. Nah, sekali lagi setelah di menu heading tersebut, yang pertama yang kita rubah adalah pertama tulisan Time New Roman. Yang kedua adalah font size-nya atau ukurannya. Yang ketiga adalah bold-nya. Yang keempat adalah ini ya warna, dan yang kelima adalah kita ketengahkan. Time ini seperti ini. Belum selesai sampai di sini, kita klik format. Nah, di menu format ini teman-teman kita klik paragraf ya. Nah, sekali lagi di sebelah kiri ada format, lalu ada paragraf. Nah, kita klik yang namanya paragraf. Oke, nah di menu paragraf ini teman-teman kita akan bermain di spacing. Nah, before afternya itu kita buat 12, afternya juga 12. Coba kita lihat ya. Nah, lihat nih di bawah. Jadi agak renggang antara ini 6 ya, 12. Nah, jadi agak renggang antara ke atas before sama afternya agak renggang. Lalu line spacingnya kita buat 1,5. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi di formatting tadi before-nya 12 pt, after-nya 12 pt, dan line spacing-nya 1,5 lines. Kita okekan. Nah, ini dia langsung berubah. Ya. Bab 1 langsung berubah. Di bawahnya ada spasi kosong, kita hapus. Nah, gitu ya. Jadi sekarang sudah agak renggang. Bab 1 pendahuluan. Mari kita lihat di menu bab 2. Oke, kita lihat di menu. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, kadang sebelum saya lanjut nih, kadang kita itu kasusnya seperti ini ya. Ketika ditarik ke atas, bab 2-nya ikut. Nah, iya kan? Ketika ditarik ke atas, bab 2-nya ikut. Dan ketika kita enter ke bawah, nah posisi babnya juga jadi ikut. Nah, ini masih berantakan. Nah, kita akan menggunakan menu page break supaya ketika kita enter, bab 2-nya tetap gitu ya. Bab 2-nya tetap dia nggak ikut naik ke atas. Nah, kita akan menggunakan menu enter page break. Nah, kursornya simpan sebelum huruf B, bab 2. Nah, gini ya. Bab 2, kemudian di layout ya,
kita masuk ke menu layout. Di sini ada home, insert, draw, design, layout. Nah, di layout itu ada yang namanya bricks. Nah, silakan bricks, kita klik yang bricks-nya, klik segitiga kecilnya. Nah, lalu di sini ada yang namanya next page. Nah, kita buat next page. Kalau brick itu berarti pada halaman berikutnya kosong. Kalau misalnya next page itu berarti dia otomatis langsung ke bawah gitu. Ya. Kita klik next page. Oke, jadi sekali lagi di layout, bricks, lalu next page. Layout, bricks, next page. Nah, gitu ya. Klik. Nah, ini kan udah otomatis ke bawah. Coba kita tes di halaman terakhir, meskipun saya klik enter ya, enter tuh. Coba kita perhatikan. Ini ada udah di kedua. Udah sampai ke bawah, tapi dia nggak pindah juga. Dia nggak pindah juga. Kalaupun dia pindah, ya misalnya ini sampai ke bawah, dia kosong, dia akan tetap berada di posisi paling atas. Nah, itu namanya fungsinya page break ya. Nah, gitu. Jadi bab 1 kita harus di setiap awal bab itu kita harus di page break namanya. Gitu. Itu yang kedua. Jadi teman-teman tolong diperhatikan page break-nya. Nah, berikutnya kita buat heading 1 karena heading 1-nya sudah di setting. Jadi pembahasan kita pindahkan ke atas. Lalu di sini ada yang kosong. Ada yang kosong kita hapus. Nah, lalu kita blok dulu nih bab 2-nya, kita klik heading 1. Nah, dia udah otomatis ke bawah. Nah, dan di sini di navigation pane sudah ada, bisa terlihat bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan. Nah, lalu berikutnya kita cari bab 3. Oke, mana bab 3? Oke, bab 3 masih berantakan. Dia posisinya masih nggak tahu ada di mana nih. Mari kita buat page break-nya. Kursornya disimpan sebelum huruf B. Nah, seperti ini supaya rapi. Masuk menu layout. Ya, masuk ke menu layout. Lalu kita masuk breaks dan masuk next page. Oke, nah kurang lebih seperti ini, gitu ya. Jadi ini menu breaks. Nah, penutupnya kita ke ataskan. Oke, penutup. Nah, lalu kita klik heading 1. Nah, kurang lebih seperti ini. Bab 3 penutup gitu. Nah, ini baru heading 1. Sekarang kita setting heading 2. Nah, jadi kalau misalnya dari bab 3 nih teman-teman misalnya lagi membuat skripsi, kemudian mau ke bab berikutnya gitu kan. Nah, itu kita teman-teman tinggal menggunakan di sini tinggal klik saja. Nah, otomatis ke bab 1. Mau ke bab 2, otomatis ke bab 2. Jadi nggak perlu scroll ke bawah, nggak perlu scroll ke atas. Ini salah satu cara untuk memudahkan penggunaan heading gitu. Nah, oke. Nah, ini bab 1 itu sudah. Nah, sekarang kita akan membuat heading 2. Nah, heading 2 itu di sini latar belakang masalah, gitu kan. Itu menggunakan heading 2. Kita akan klik heading 2-nya. Warnanya masih menggunakan warna biru. Lihat di sebelah kiri di navigation pane. Nah, latar belakang masalahnya itu dia posisinya udah langsung menjorok ke bawah, menjorok ke sebelah kanan, gitu. Itu menandakan posisinya di latar belakang masalah. Maksudnya di heading 2. Nah, ini adalah heading 2, latar belakang masalah. Nah, seperti biasa heading 2-nya kita rapihkan. Kita masuk ke heading 2, diklik sebelah kanan, kita akan menggunakan modify style. Nah, kita akan menggunakan modify style seperti ini. Seperti biasa, seperti yang tadi, kita akan menggunakan Times New Roman. Nah, kemudian fontsnya adalah 12. Kemudian kita klik bold. Kemudian kita buatkan huruf warna hitam seperti itu. Nah, lalu jangan lupa spasinya. Kita masuk pojok sebelah kiri format, kemudian paragraf. Nah, di menu paragraf ini before after-nya buat 12. Nah, before 12, after 12, lalu line spacing-nya adalah 1,5 lines. Nah, ini ya, jadi kita bermain di spacing. Spacing ini fungsinya adalah untuk supaya nggak terlalu renggang gitu. Supaya nggak terlalu renggang, teman-teman menggunakan spacing. Oke,
Latar belakang masalah kita sudah agak rapi. Di sini ya, latar belakang masalah sudah agak rapi. Nah, di sini latar belakang masalah. Oke, di sini ada permasalahan. Nah, kursornya kita blok dulu permasalahan. Karena heading 2-nya sudah rapi, tinggal kita klik heading 2. Di sini muncul permasalahan. Lalu tujuan. Nah, kita klik tujuannya, lalu kita klik heading 2-nya. Oke, sudah. Oke, bab 1 sudah, hanya itu saja ya. Bab 1 sudah, hanya itu saja. Lalu kita masuk ke bab 2 pembahasan. Di bab 2, heading 2-nya itu pertama ada demokrasi. Nah, enak ya. Jadi ini benar-benar cuma sekali setting doang ya. Heading itu cuma sekali setting doang. Ya, jadi teman-teman nggak perlu setting beberapa kali karena ini cukup setting sekali aja kayak gitu. Jadi ini cukup untuk setting sekali saja. Lalu berikutnya demokrasi langsung. Nah, demokrasi langsung kita klik heading 2. Nah, lalu berikutnya ada demokrasi perwakilan. Nah, kita klik heading 2. Ingat di sini ada agak lebih, kita hapus. Nah, lalu ada demokrasi rakyat, demokrasi proletar, heading 2. Nah, gitu. Masih ada nggak? Nah, ini ada spasi kosong, kita hapus. Lalu berikutnya masih ada lagi tidak? Demokrasi langsung. Nah, ini ada demokrasi langsung lagi ya. Ini enggak deh, kita hapus aja. Oke, baik. Oke, sudah cukup. Nah, di sini ada kosong, kita hapus. Mungkin ini efek dari enter tadi bab 3 ya. Kita akan ke ataskan. Nah, supaya bab 3-nya ada di atas. Nah, oke, masih ada. Kita ke ataskan. Nah, oke. Jadi otomatis bab 3-nya posisinya pasti selalu di atas kalau kita menggunakan page break gitu. Kesimpulan, kita taruh kursornya di kesimpulan, kita blok kesimpulannya, lalu kita menggunakan heading 2. Oke. Lalu ini ada paragraf yang kosong, kita hapus. Nah, ini ada saran terakhir, kita buat heading 2. Oke, great. Nah, bagus. Kita lihat sebelah kanan di navigation pane itu sudah rapi ya. Jadi ada bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, kemudian ada permasalahan, tujuan. Ini benar-benar sudah rapi di headingnya. Oke. Nah, lalu berikutnya, yang berikutnya adalah kita akan membuat tentang apa ya? Saya lupa. Oh iya, paragrafnya. Nah, ini paragrafnya masih berantakan. Nah, biasanya mungkin teman-teman merapikan dengan menggunakan ini langsung diotomatiskan. Tetapi menurut saya itu adalah hal yang tidak baik gitu. Kenapa demikian? Karena kalau menggunakan itu artinya menggunakan manual gitu. Nanti ke bawahnya pasti ada yang tidak sama gitu. Mari kita samakan gitu kan. Kita akan samakan dengan menggunakan normal. Nah, jadi kalau normal itu dia mengatur menggunakan ini. Oh, ini normal. Oke, klik normal lalu modify style ya. Modify style, kemudian sama ini Time New Roman. Kemudian ininya 12. Kemudian nggak pakai bold ya, hurufnya adalah kita warna hitam. Kemudian rata-rata kanan kiri. Nah, kalau tadi kan di tengah, ini rata-rata kanan kiri gitu. Posisinya rata-rata kanan kiri. Lalu jangan lupa format paragraf. Nah, di format paragraf ini kita akan bermain di indent. Apa itu indent? Nah, indent itu teman-teman, coba kita perhatikan di sini ya. Nanti ini ada contohnya ya. Indent itu adalah fungsinya supaya kita agak menjorok ke kanan gitu ya. Kita lihat indentnya first line. Jadi garis first line itu adalah garis pertama di setiap paragraf. Oke. Nah, di sininya 1 cm saja. Oke, di sini cukup 1 cm saja. Jadi jangan menggunakan spasi atau jangan menggunakan tab. Mungkin biasa kita menggunakan tab, tapi kita tidak menggunakan tab di sini. Jadi kita menggunakan indent, istilahnya indent gitu ya.
before afternya kita buat 12 supaya agak renggang. Nah, lihat contohnya ya, dia sudah agak menjolok ke dalam. Nah, gitu. Line spacingnya 1,5. Oke, afternya juga sama 12. Oke, kita klik oke, kita klik oke. Nah, seperti ini dia. Gitu. Jadi posisinya ini. Oke, ini daftar pendahuluannya dia agak ke bawah karena tadi kita lupa belum nge-page break. Nah, kita ke ataskan dulu, kita page breakkan dulu. Nah, supaya ini ya, supaya dia posisinya di atas. Nah, klik sebelum huruf B, lalu layout, kita breaks, next page. Oke, sudah aman. Nah kan jadi langsung otomatis ke bawahnya tuh kan, jadi otomatis dia sudah menggunakan page break. Ini bab 2 ada yang kosong seperti tadi, ke enter, kita pindahkan ke atas. Oke, yuk kita pindahkan. Nah, sudah. Ini karena saya copy paste jadi ada yang ini ya, kita hapus. Kalau yang sebenarnya nanti teman-teman tinggal diganti saja, tapi karena ini lagi latihan jadi nggak apa-apa lah, kita nggak memperhatikan isinya. Tuh kan, jadi sudah rapi. Nah, ini ada yang garis-garis warna biru. Ini karena dia nge-link ya, tuh karena saya ngambil dari Wikipedia, tapi aslinya memang tidak seperti ini. Nah, oke. Jadi baiknya ini dihapus saja karena ini sedang latihan. Ini saya ngambil dari Wikipedia. Apa kita nggak membutuhkan ininya teksnya karena kita membutuhkan latihannya. Oke, lihat sudah rapi semuanya. Oh ya, ada yang lupa, indennya belum ya, indennya belum, indennya tadi hanya di yang ini saja. Nah, kan kita klik, kita blok paragrafnya dulu, kita klik normal. Nah, dia nge-indent otomatis. Nah, ini ada yang sudah, ini belum. Nah, kalau yang panjang kita bisa langsung blok semua saja supaya dia otomatis nge-indent, tapi headingnya jangan ya. Tuh, dia otomatis nge-indent dan ukurannya pasti sama gitu. Ukurannya pasti sama karena ini sudah di setup secara otomatis gitu. Oke, kita lihat indentnya. Oke. Nah, mana lagi ya? Nah, ini juga kita klik normal. Nah, dia sudah nge-indent. Di bab penutup juga sama. Nah, kita klik normal, dia sudah nge-indent. Nah, ini juga sama. Oh, ini ada kalimat-kalimat yang paragraf yang kosong, kita hapus ya. Oke. Nah, ini ada daftar pustaka. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Tapi karena kita tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Nah, daftar pustakanya. Jadi biar di daftar isinya tetap ada daftar pustaka. Kita page break, klik sebelum huruf D, naikkan ke atas, break selalu di next page, dan kita berikan heading 1. Oke, jadi di sini ada daftar pustaka gitu. Ini yang membedakan ya antara heading 1 dengan yang lainnya gitu. Nah, ini sudah rapi. Yang berikutnya, oke. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan bahas di sesi Zoom ya. Oke, nah berikutnya kita akan kasih halaman. Nah, kalau menggunakan halaman itu kita menggunakan menu references, lalu insert ya, bukan references. Kalau mau menggunakan halaman, kita menggunakan menu insert, lalu page number. Nah, di sini ada banyak menu, ada header, footer, lalu page number. Nah, kita klik page numbernya, ya, klik page number. Nah, ada beberapa versi ya. Kalau yang di Office 2010 pilihannya seperti ini. Tapi kalau di Office 365. Tapi kalau di Office sebelumnya biasanya dia langsung ada pilihan mau di sebelah kanan, kita bottom of page. Nah, kita di bawah lalu sebelah kanan. Nah, biasanya ini ya. Jadi ada halaman 2. Nih, sudah ada halamannya.
Oke. Setelah sampai halaman, oke. Yang terakhir kita akan membuat daftar isi. Nah, daftar isinya saya sudah siapkan di paling atas. Saya sudah siapkan di paling atas. Di sini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, cara membuat daftar isi bukan kita membuat apalagi menggunakan titik-titik, tidak, tetapi kita akan menggunakan menu references. Nah, di references itu pojok sebelah kiri itu ada table of content. Sekali lagi di menu references di pojok sebelah kiri itu ada table of contents. Nah, di table of content ini kita klik. Nah, silakan klik yang paling atas atau yang mana saja, terserah, yang paling rapi. Oke, muncul otomatis table of contentnya gitu. Nah, kalau ini kita rapikan secara manual. Table of contentnya kita ganti dengan tulisan daftar isi, lalu kita berikan heading 1. Daftar isinya kita, loh kok nggak berubah ya? Daftar isi, oh kenapa tidak berubah? Oke, biasanya dia berubah. Oke, kita, nah oke, ini dia sudah. Nah, daftar isinya sudah ada heading satunya gitu. Jadi kita berikan heading 1, lalu nanti muncul di sini gitu. Muncul di sini. Nah, kita update dulu daftar isinya. Misalnya teman-teman ada yang berubah. Nah, misalnya halamannya berubah gitu kan. Wah, ini halamannya berubah nih karena kita ke enter gitu kan. Nah, kalau misalnya halamannya berubah, kita tinggal biasanya di sini ada table of content, ada segitiga kecil. Mungkin awalnya gini ya, kosong, tidak ada. Nah, tapi kita klik di sini table of content. Nah, ada warna abu-abu, klik dulu. Nah, ada muncul table of content, lalu update table. Nah, biasanya ada update page number only. Kalau ini adalah halamannya saja. Jadi kalau halamannya berubah, dia akan mengupdate secara otomatis. Atau kalau ada perubahan heading, kita klik update entire table. Nah, kan jadi muncul daftar isinya ya. Tadi kan nggak ada daftar isinya, sekarang ada gitu. Jadi, nah sekarang kita rapikan. Kalau daftar isi, rapikannya secara manual gitu. Ya, secara manual, tidak menggunakan heading gitu. Jadi yang manual itu yang benar-benar dia tidak bisa menggunakan heading gitu ya. Oke, sudah selesai. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini sudah selesai. Nah, kita belajar tentang penggunaan heading, kemudian page break, kemudian halaman, dan juga daftar isi. Oh ya, kalau seandainya teman-teman tidak menemukan ini sebelah sini, biasanya ada di sebelah sini ya, di menu. Nah, ini ya. Kalau tidak ada menu table of content di sini buat nge-update, teman-teman bisa menggunakan ini ada tiga di sini tuh fungsinya, salah satunya nih untuk update. Nah, update table. Nah, update table. Nah, gitu ya. Jadi silakan kalau yang ada muncul di sini silakan diklik, kalau yang tidak ada di references selalu di menu ini. Nah, gitu, ada update page number only, page entire table. Kita coba misalnya ini halamannya berubah ya. Misalnya yang demokrasi ini kan di sini halaman 4. Nah, misalnya berubah di halaman kelima. Nah, ini kan nah ini ya yang demokrasi langsung saya pindahkan, misalnya halamannya tadinya kan halaman 4, ternyata pindah ke halaman kelima. Nah, kita lihat di daftar isinya. Nah, saya pakai yang menu ini aja biar teman-teman siapa tahu ada yang ini ya. References, update. Kita lihat dulu demokrasi di sini halaman 4 dan halaman 5. Apakah ada yang berubah? Update page number only. Nah, ya kan jadi pembahasannya halaman 3, demokrasi halaman 3, demokrasi halaman 5 ini berubah. Jadi teman-teman nggak perlu nyari ke bawah ini halaman keberapa, baru ke atas lagi, tidak. Jadi sekarang sudah bukan masanya seperti itu. Oke, saya pindahkan lagi. Oke, sudah. Saya akan update lagi daftar isinya.
di menu reference, kemudian klik dulu tabelnya, update page number only. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Nah, silahkan nanti teman-teman saya berikan filenya, lalu ikuti apa yang sudah saya lakukan, nanti dikumpulkan ke Google Classroom. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat ke Google ke WhatsApp group ya. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.